Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan memory in system unit. Nah, memori pada sistem unit adalah bagian penting dari sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Memori berfungsi sebagai penghubung antara prosesor, CPU, dan perangkat input atau output. Peran memori sendiri yaitu menyimpan program dan data yang sedang digunakan, lalu mendukung eksekusi instruksi dengan kecepatan tinggi dan menyediakan ruang penyimpanan sementara dan permanen. Karakteristik utama memori. Yang pertama, kecepatan. Memori yang lebih cepat biasanya lebih mahal dan memiliki kapasitas lebih kecil. Sedang yang kedua, polaritas. Memori volatil atau RAM kehilangan data saat daya mati, sedangkan memori non volatil ROM, SSD tidak. Nah, selanjutnya nomor 3, hierarki. Memori memiliki hierarki berdasarkan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Jenis data yang disimpan, yang pertama ada instruksi program, yang kedua data pengguna, yang ketiga data sementara untuk pengguna proses komputasi. Oke, selanjutnya jenis-jenis memori dalam sistem komputer. Yang pertama memori utama atau primary memory. Ada RAM sebagai penyimpanan sementara untuk data yang sedang digunakan. Terus ada ROM menyimpan instruksi awal atau firmware. Yang kedua ada memori sekunder, secondary memory. Ada HDD, media penyimpanan mekanis. Selanjutnya ada SSD, penyimpanan berbasis flash dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga ada memori tersier, tertiary memory. Sebagai tape backup digunakan untuk penyimpanan skala besar. Lalu ada cloud storage, penyimpanan berbasis internet. Yang keempat ada cache dan register. Cache, memori kecil yang menyimpan data sering diakses. Terus selanjutnya ada register, bagian CPU untuk penyimpanan data sangat cepat. Memori utama, yaitu RAM atau Random Access Memory. Sebagai penyimpanan sementara volatil, digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang berjalan. Jenis RAM yaitu ada DRAM, Dynamic RAM, yang dimana lebih lambat tapi murah, sering digunakan pada komputer umum. Terus ada SRAM atau Static RAM, lebih cepat tapi mahal, digunakan untuk cache. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory, penyimpanan permanen atau non volatil, yang digunakan untuk menyimpan firmware atau program awal komputer atau BIOS. Jenis dari ROM yaitu ada PROM, dapat diprogram sekali. Selanjutnya ada EPROM, dapat dihapus menggunakan sinar UV. Dan terakhir ada EEPROM, dapat digunakan dan dihapus secara elektronik. Nah, di sini ada tabel perbandingan RAM dan ROM, yang dimana RAM dari segi fungsi menyimpan data sementara ROM menyimpan data permanen. Lalu RAM dari segi polaritas volatil, data hilang jika daya mati, sementara ROM non volatil, data tetap ada tanpa daya. RAM sebagai kecepatan, RAM ini terbilang sangat cepat, tetapi ROM lebih lambat. RAM sebagai jenis data aktif dan instruksi saat runtime. ROM sebagai jenis data firmware atau BIOS. RAM sebagai jenis yaitu ada DRAM dan SRAM. Sementara di ROM ada PROM, EPROM, dan EEPROM. Oke, selanjutnya memori sekunder. Karakteristik memori sekunder. Penyimpanan jangka panjang, kapasitas besar tetapi lebih lambat dibanding memori utama. Contohnya adalah HDD, SSD, dan optical drive. Yang pertama ada HDD, hard disk drive, media penyimpanan mekanis, kapasitas besar dengan harga lebih terjangkau. Yang kedua ada SSD, solid state drive, sebagai media penyimpanan berbasis flash, kecepatan baca atau tulis lebih tinggi dibandingkan HDD. Yang ketiga ada optical drive, menggunakan media seperti CD, DVD, atau Blu-ray, biasanya digunakan untuk distribusi data. Oke. Di sini ada tabel perbandingan HDD dan SSD, yang dimana HDD dari segi kecepatan baca atau tulis lebih lambat dibandingkan SSD. Sementara dari segi kapasitas maksimum, HDD bisa sampai 20 TB, sementara SSD bisa sampai 8 TB saja. Nah, di bagian daya tahan, HDD lebih rentan guncangan dibandingkan SSD. SSD lebih tahan guncangan. Harga per giga HDD bisa dibilang lebih murah dibandingkan SSD. Konsumsi data dari hard disk HDD lebih tinggi dibandingkan SSD, yang dimana SSD lebih rendah. Di sini ada memori tersier. Yang pertama ada tape storage, sebagai media penyimpanan berbasis pita magnetik, digunakan untuk backup data skala besar. Yang kedua ada cloud storage, layanan penyimpanan berbasis internet dengan kapasitas elastis dan dapat diakses di mana saja. Kegunaannya sebagai arsip data
backup, dan pemulihan bencana. Memory cache dan register. Memory cache. Memory cache adalah penyimpanan data kecil dengan kecepatan tinggi yang berada di dekat CPU. Tingkat cache L1 cache di dalam prosesor, sementara L2 dan L3 cache eksternal tetapi masih cepat. Selanjutnya register. Register adalah bagian dari CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat pemrosesan instruksi. Register sangat kecil tetapi tercepat dalam hierarki memori. Nah, hierarki memori. Struktur hierarki memori dalam sistem komputer. Jadi, hierarki memori adalah pengaturan memori dalam sistem komputer berdasarkan kecepatan, kapasitas, dan biaya per unit data. Nah, di sini ada tingkatan dalam hierarki. Yang pertama register, memori tercepat, kapasitas kecil digunakan untuk operasi CPU. Yang kedua ada cache memori, memori berkecepatan tinggi untuk data yang sering diakses. Dibagi menjadi L1, L2, dan L3. Semakin besar nomor, semakin lambat, tetapi kapasitas semakin meningkat. Yang ketiga ada RAM. RAM sebagai memori utama untuk data dan program yang sedang dijalankan, tapi lebih lambat dari cache, tetapi kapasitasnya lebih besar. Nah, selanjutnya ada memori sekunder atau hard disk ataupun SSD. Penyimpanan data jangka panjang, kapasitas besar tetapi lebih lambat dari RAM. Nah, yang kelima yang terakhir ada memori tersier atau tape cloud storage. Penyimpanan untuk arsip dan backup, kecepatan paling lambat tetapi kapasitasnya paling besar. Teknologi terkini dalam memori. Yang pertama ada DDR5 RAM. Ini adalah generasi terbaru dengan kecepatan lebih tinggi dan konsumsi daya lebih rendah. Yang kedua ada NVMe SSD. Teknologi SSD dengan antarmuka PCIe untuk kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Yang ketiga ada Optane Memory. Teknologi memori hybrid dari Intel untuk mempercepat akses data. Yang keempat ada memori kuantum. Teknologi masa depan yang memanfaatkan prinsip fisika kuantum untuk penyimpanan data. Kesimpulannya adalah memori adalah elemen paling penting dalam sistem unit untuk mendukung kecepatan dan efisiensi komputer. Hierarki memori memastikan keseimbangan antara kecepatan, kapasitas, dan biaya. Teknologi memori harus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komputasi modern. Di sini saya ucapkan terima kasih telah menyimak video saya. Jika memiliki pertanyaan ataupun ada penjelasan saya yang kurang jelas, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jika berkenan boleh subscribe juga. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.